Nah, ini memang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT lagi-lagi disebabkan oleh masih kuatnya budaya patriarki di dalam masyarakat kita. Banyak yang berpendapat bahwa KDRT itu terjadi ketika ada nonverbal abuse atau tindakan gitu ya, kekerasan fisik seperti itu. Tapi kalau menurut aku pribadi nih, opini pribadi aku, bahkan verbal abuse dari pasangan kita itu udah masuk dalam KDRT. KDRT menurut saya itu dalam hubungan rumah tangga yang kurang harmonis, baik secara segi fisik maupun non-fisik. Yang terlebih kalau hubungan yang kurang baik itu dari segi verbal, perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan satu sama lain itu bisa masuk kategori kekerasan menurut saya. Terlebih lebih jauh itu kekerasan itu baik fisik, main tangan dan lain sebagainya itu menurut saya sudah termasuk kategori KDRT juga. Video kekerasan dalam rumah tangga yang dialami artis Vena Melinda viral di jagat maya. Dia akhirnya melaporkan sang suami Ferry Irawan pada polisi dan akhirnya Ferry ditahan. Baru-baru ini banyak banget ya pesohor Indonesia yang terlibat dalam kasus KDRT. Ya, KDRT. Masih ingat dengan Lesti Kejora? Usai sang suami muncul dengan berbaju oranye khas tahanan, pada akhirnya Lesti mengaku memaafkan sang suami. Itu baru yang kelihatan aja ya. Padahal banyak loh kasus KDRT yang gak muncul ke permukaan atau biasa disebut dengan fenomena gunung es. Pernikahan yang harusnya dilingkupi rasa bahagia malah tercampur dengan rasa emosi. Prahara rumah tangga ini bukan hanya dialami perempuan loh, tapi bisa juga dialami oleh anak-anak dan dampaknya juga banyak. Namun tak banyak perempuan yang berani untuk membuka kasus KDRT yang dialaminya. Banyak yang memilih untuk memendamnya. Kekerasan di ranah domestik sebutannya bisa terjadi pada siapa saja, tidak terlepas dari tingkat pendapatan, status, jenis kelamin, usia, ras, atau budaya mereka. Menurut catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, mulai dari sekitar 4.000 kasus kekerasan fisik, 4.000 kasus kekerasan psikis, lebih dari 4.000 kasus kekerasan seksual, dan hampir 2.000 kasus kekerasan ekonomi. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menerima pengaduan langsung sebanyak 771 kekerasan terhadap istri, atau 31% dari laporan sebanyak 2.527 kasus kekerasan di ranah rumah tangga atau personal. Dari beberapa case yang pernah gue temuin juga di lingkungan gue itu, bahkan ada yang benar-benar korbannya itu stres berat sampai nggak mau ketemu sama orang, nggak mau percaya lagi sama orang yang deketin dia. Itu jadi kayak beban tersendiri buat dia. Rumah tangganya jadi nggak baik, terus mungkin itu juga akan berdampak ke anak ya. Jadi anak bakal melihat kekerasan sebagai apa ya? Kalau misalkan udah terlalu sering itu bisa jadi ya mungkin tradisi juga di dalam keluarga, dan anak itu juga mungkin nggak akan segan nanti ya takutnya kayak gitu ya, tapi jangan ya, itu bisa jadi contoh yang buruk sih buat anak terutama. Nah, ini memang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT lagi-lagi disebabkan oleh masih kuatnya budaya patriarki di dalam masyarakat kita, khususnya di dalam keluarga, di mana orang suami itu dipercaya atau diyakini sebagai pimpinan dalam rumah tangga, atau sekarang bahasa ngetrennya imam gitu ya, imam dalam rumah tangga. Nah, cara pandang inilah yang membuat menjadi rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Padahal kalau di dalam perspektif Komnas Perempuan, hubungan suami istri ini adalah relasi yang setara. Artinya relasi yang saling melengkapi. Tidak ada yang lebih utama daripada kedua belah pihak. Bahkan di dalam relasi dengan
anggota keluarga yang lain, semestinya relasinya adalah saling melengkapi, begitu ya. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan tadi adalah pandangan patriarki, begitu ya. Yang kedua bisa jadi adalah masalah ekonomi, begitu ya. Di situasi pandemi COVID ini kemarin kan secara secara ekonomi ada banyak persoalan sehingga terjadi PHK gitu ya. Sementara di masyarakat kita sebagian besar perempuan ini kehidupannya sangat tergantung pada pasangannya. Artinya perempuan atau istri, ibu rumah tangga tidak memiliki income mandiri, sehingga ketika suaminya mengalami PHK atau kesulitan finansial, nah ini mereka tidak bisa membantu atau mendukung, sehingga terjadilah cekcok ya di dalam keluarga, pertikaian di dalam keluarga yang kemudian memang istri tidak punya kekuatan begitu ya untuk bisa melawan. Kesengsaraan dan penderitaan perempuan yang dialami KDRT kadang membuat mereka sampai tak berdaya loh. Tak sedikit korban KDRT malah bertahan dan memaafkan pelaku KDRT meski sudah berbuat kasar padanya. Tapi tahu nggak sih, Indonesia sudah punya payung hukum yang menangani kekerasan dalam rumah tangga, yakni UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT. Dimaksudkan untuk menghentikan siklus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini tidak hanya mencakup kekerasan antara suami dan istri, tapi juga mencakup setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Tapi apakah para pelaku nyadar dengan perbuatan KDRT yang mereka lakukan? Kok tega-teganya sih menyakiti pasangan mereka? Ancaman pidana pelaku KDRT dimuat dalam pasal 44 UU PKDRT. Pelaku yang melakukan kekerasan fisik bisa dipenjara paling lama 5 tahun loh, dengan denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, jika korbannya sampai jatuh sakit atau mengalami luka berat, pelaku bisa dipidana hingga 10 tahun lamanya. Belum lagi jika korban KDRT meninggal dunia, maka pelaku bisa dipenjara hingga 15 tahun lamanya. UU PKDRT juga mengatur pidana jika melakukan kekerasan psikis pada korban. Artinya, korban KDRT punya argumen hukum yang termuat dalam UU PKDRT. Dan ini oleh masyarakat kita seringkali kekerasan seksual itu kalau dalam lingkup rumah tangga dipandang bahwa ini bukan kekerasan seksual karena sudah menjadi kewajiban istri untuk melayani suami begitu. Tapi kan tara ya dengan suami, tidak bisa kemudian ketika istri dalam kondisi tidak sehat kemudian harus melayani suami secara penuh begitu. Jadi hubungannya harus saling melengkapi, hubungan yang saling menghormati ya, saling menguatkan gitu ya. Saya pikir begitu semestinya yang dibangun di dalam hubungan rumah tangga. Kalau sebagai seorang yang sudah menikah, menciptakan ruang aman dengan pasangan itu sebenarnya berawal dari komunikasi dulu sih. Kalau aku pribadi dengan pasangan gitu, kita selalu mengkomunikasikan apapun dan komunikasinya nggak satu arah aja, tapi dua arah. Kita harus saling hargain. Dimulai dari kesadaran suaminya dulu untuk menghargai istrinya seperti apa, kedudukan istri seperti apa. Suami itu harus ngerti dulu. Gimana sih selama ini istri di rumah tangganya? Apakah ketika dia bekerja working moms juga? Kita harus tahu nih bebannya, pembagian tugas. Paling simpel sebenarnya pembagian tugas di rumah dulu. Jangan merasa takut dan merasa terlambat ya untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan lainnya yang kamu alami, keluarga kamu alami, atau teman kamu alami. Laporan dan layanan KDRT bisa kamu laporkan ke Komnas Perempuan atau ke Kemen PPPA. Kamu juga bisa mengecek mitra layanan dari Komnas Perempuan yang ada di website. Menciptakan ruang aman bagi perempuan adalah tugas kita bersama. Yuk, sama-sama berani bersuara.